جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba', yang pada pertemuan ini insyaallah kita akan mulai membahas Al-Qa'idah Ats-Tsalitsah dari Al-Qawaid Al-Arba'. Dan Syekh Abdul Razzaq dalam syarahnya terhadap Qaidah Ats-Tsalitsah ini, beliau memberikan pendahuluan yang tidak ringkas, yaitu cukup panjang, sehingga nanti akan Anda bacakan kalimat beliau untuk muqaddimah qaidah ketiga, yang mana muqaddimah tersebut adalah penjelasan ringkas kaidah pertama dan kedua sebagai tawdhi'ah atau muqaddimah kaidah ketiga. Namun akan dibacakan terlebih dahulu bahasa Arabnya, teks aslinya di Qaidah Ats-Tsalitsah, sebelum membacakan insyaallah muqaddimahnya Syekh Abdul Razzaq untuk Qaidah Ats-Tsalitsah. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: Al-Qa'idatu Ats-Tsalitsah أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط
famararna bisidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Al-hadis. Kemudian kita beralih ke syarahnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, muqaddimah syarah Al-Qa'idah Ats-Tsalitsah yang akan membacakan bahasa Arabnya, dan jika Anda perlukan terjemahan ringkas untuk sebagiannya saja, karena ini hanya mengulang kesimpulan kaidah pertama dan kedua dari Al-Qawaid Al-Arba'. Berkata beliau rahimahullah, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, hadhihi qa'idatun ukhra muhimmatun lil ghayah. Teksnya udah ketemu kan? Mawjud? Belum. Hadhihi qa'idatun ukhra muhimmatun lil ghayah wa yahtajuha kullu muslimin li ma'rifatiha wa ma yata'allaqu biha. لأن معرفة هذه القواعد بإذن الله تبارك وتعالى وضبطها يكون بإذن الله تبارك وتعالى صمام أمان للمسلم من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان. Kaidah ketiga ini untuk mengetahui kaidah, semua kaidah, bukan kaidah ketiga saja, semua kaidah dari qawaid arba' berkaitan dengan tauhid dan syirik, ini bisa menjadi benteng keamanan untuk muslim daripada terjerumus dalam jerat-jerat syirik dan juga tali-talinya serta pancingan-pancingan syaitan. Dan ini sangat penting karena kita melihat secara waqi' di Indonesia terutama, karena itu negeri kita dan kita ada di sini. Waqi'-nya adalah tidak mengenalnya kaidah-kaidah ini menjadikan banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, bahkan mereka lebih pro dan membela kesyirikan dibandingkan tauhid. Walaupun dijelaskan oleh banyak ulama atau para dai tentang kesyirikan akan ini dan itu, namun mereka akan berdalih dengan apa-apa yang telah dipropagandakan dan diajarkan kepada mereka selama di pengajian mereka. Karena bahkan kiainya atau ustadznya boleh jadi tidak memahami kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah yang sebenarnya simple, qalbu yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala dan juga muqbil ilal haq, itu akan mudah dalam mencerna kaidah-kaidah yang disebutkan oleh ulama ahlu sunnah. Beneran mudah sekali insyaAllah. Tapi karena syubhat dan juga syahwat dan keinginan-keinginan, su'ul qasd, ghaflah dan su'ul qasd, kelalaian dan juga buruknya niatan, menjadikan kaidah-kaidah ini sulit dipahami oleh banyak orang. Ya. Baik, qala hafizallah wa qad jaa'a fi at-ta'awudzatil ma'thurati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fatiras samawati wal ardi 'alimal ghaibi wasy-syahadah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari keburukan diriku, keburukan dirinya sendiri. Dan ini diajarkan untuk kaum muslimin. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya, ada di doa apa kira-kira? Zikir apa? Pagi petang. Terus habis itu apa? A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Terus habis itu apa? Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurahu ila muslim. Di sini a'udzubika min syarri nafsi, keburukan diriku dan keburukan syaitan dan syirki. Ya, syirki wa syirkihi. Bisa juga wa syarkihi atau wa syarakihi. Ya. Wa syirkih. Kalau syirkih maka maknanya ma yad'u ilaihi wa yuwaswisu bihi minal isyraq billah. Itu kesyirikan. Wa fi riwayah wa syarakih ay habailah wa habailihi wa syabakihi allati yad'aha lin-nasi liwuqi'ahum fi syirki billah. Jadi syaitan memiliki jerat dan juga tali yang dijaringkan untuk manusia agar terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan itu tidak hanya terjadi pada masalah kuburan, penyembahan terhadap kuburan, ghulu terhadap orang saleh,
Dalam masalah cinta dunia pun begitu. Bahkan dalam masalah amplop kajian pun bisa menjadi syirik bagi sebagian orang. Sahih enggak? Benar enggak menurut antum? Amplop itu bisa menjadi media kesyirikan bagi sebagian dai, bisa? Bisa, dan ini diantara ujian yang mungkin orang awam tidak merasakannya ya. Makanya yang paling afdal untuk zaman sekarang, kalaupun antum menerima kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan itu ujian dalam dakwah, maka yang afdal salurkan sebagian atau sebagian besarnya kepada orang yang membutuhkan, bukan untuk pribadi semata ya. Jadi syirik bahkan dalam masalah dakwah pun ada tanaman-tanaman syirik seperti itu. Ini bukan berarti kita mencela masalah hadiah dan amplop, bebuahan dan seterusnya, bukan. Itu fadilah, itu kelebihan yang mungkin Allah Ta'ala berikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Tetapi sikap wara', hati-hati itu sangat diperlukan dalam bab ini ya. Wasyirku kama kunna arafna syabakatun, syirik itu adalah syabakah, jerat, lahu jawanibu kathiratun wa majalatun muta'addidah. Syirik itu memiliki apa? Sisi-sisi yang banyak dan konteks yang beragam. Wa man lam yakun fi hadzal babi ala usulin thabitatin wa qawa'ida rasikhatin rubbama zallat bihil qidamu fi akhtari amrin wa a'zami babin wal iyad billah. Walihada yanbaghi ala kulli muslimi an yakuna ala inayatin tammatin wa ri'ayatin qawiyatin li hadhihi al-qawa'id allati qarraraha al-imam rahimahullah ta'ala wa dzakara dalailaha wa syawahidaha min kitabillahi tabaraka wa ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teksnya mawjud kan? Khalas mawjud atau lama mawjud? Diwujudkan kalau udah ketemu alhamdulillah. Tadi ini ya syafah manfiyah. Hah? Syafah manfiyah bukan. Syafah manfiyah bukan. Apa tuh? Pembahasan. Syafah malikiyah itu, Pak? Manfiyah. La, sekarang al-qaidah ats-tsalitsah. Itu syafah manfiyah udah khalas. Udah qad madha. Syafah manfiyah itu tahun kemarin kita belajar itu ya. Sekarang udah pindah tahun. Kita di qaidah tsalitsah di penjelasannya, dan sekarang dari kalimat wa hadhil qawaidu murtabitatun. Qala hafizahullah wa hadhil qawaidu murtabitatun ma'aniha fi ma bainaha yuwaddihu ba'daha ba'dha. Pak Samiran ada kitabnya? Udah ketemu Pak Samiran? Alhamdulillah. Wa dzalika kal'ati sabaqa ma'ana al-qa'idatu al-ula allati qarraraha al-musannif rahimahullah ta'ala anna al-kuffara alladhina bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yuqirruna bi anna al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir lil-umuri huwa Allah ta'ala wahdah. Kanu yuqirruna bidzalik. Jadi kaidah pertama ringkasnya, orang-orang kafir yang Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang kafir tersebut, mereka mengakui bahwasanya Allah lah Khaliq, Raziq, Mun'im, Mutasarrif, Mudabbir lil umur. Segala semesta ini Allah yang atur. Mereka mengakui hal tersebut. Wa dzakara Syekh rahimahullah taala dalila ala dzalika min kitabillahi wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tapi itu tidak serta-merta menjadikan mereka dihukumi sebagai muslim. Iya. Jadi mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla itu tidak cukup untuk menstatuskan seseorang menjadi muslim. Iya. Fa'ulima bidzalika anna mujarrad al-iqrari bi anna Allah al-khaliqul raziqul mun'imul mutasarriful mudabbiru li syu'unil khalaiqi laysa kafiyan wahdah lidukhulil mar'i fil Islam. Ya, jadi itu tidak cukup.
ma lam ya'budillaha mukhlishan lahuddin, selama dia tidak menyembah Allah secara ikhlas, lahu ad-din, al-amal, amalannya belum ikhlas, maka dia belum bisa disebut muslim atau mukmin. Karena pada asalnya mereka ini kufur, pada asalnya mereka itu musyrik gitu loh, belum masuk Islam. Ya, ini untuk orang-orang Quraisy atau orang musyrikun ketika itu, yang Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka. Berbeda halnya dengan apa, kondisi kaum muslimin di Indonesia ini yang mana sudah masuk Islam, namun qadarullah kemudian melakukan hal yang serupa dengan yang diperbuat oleh orang-orang musyrikun Quraisy dan semisalnya. Ya, tentu itu hukumnya kufur, amalan-amalan syirik itu ya kufur jelas. Tetapi di sini karena aslinya adalah muslim, maka perlu apa? Takfir. Nah, karena perlu ada takfir untuk mengkafirkannya, perlu syarat-syarat. Jadi enggak sembarangan, ya. Maka di sini ada kafir asli. Ada kafir asli dan ada muslim asli. Yang asalnya itu kafir, yang asalnya musyrik gitu loh. Dan ada orang yang asalnya itu muslim. Maka kalau kafir asli ini, untuk mengkafirkannya dengan amal-amal ini, ya khalas, mereka kafir. Tinggal kita dakwahin supaya masuk Islam. Nah, kalau misalnya muslim asli, ini sudah kenal dakwah, kenal Islam, tetapi melakukan perbuatan yang sama persis dengan orang-orang perbuatan orang musyrik, maka ini lebih waspada dalam urusan apa? Dalam urusan memberikan status terhadapnya, terutama dalam masalah kafir, pengkafiran terhadapnya, ya, karena asli muslim. Taib. Kemudian wa idza kana yuqirru bi anna Allah al-khaliqu ar-raziqu al-mun'im al-mutasarrif wa la yukhlis ad-din wa la yukhlisu ad-din lah tabaraka wa ta'ala fa huwa musyrikun billah kafirun billahi al-'azim. Thumma ba'da dzalika dzakara rahimahullah al-qa'idah ats-tsaniyah. Kemudian kaidah yang kedua dalam al-qa'idah al-arba' wa hiya anna al-musyrikin al-kuffar 'indama yus'aluna limadha ta'buduna hadhihi al-awthana wa tad'unahu min dunillah wa antum tuqirrun annaha laysat khaliqah wala raziqah wala mun'imah wala mutasarrifah wala tamliku 'ata'an wala man'an wala khafdan wala raf'an wala mautan wala hayyan wala nusyura. Kemudian ditanya orang-orang musyrik ini, kalian kan mengakui bahwasanya Allah lah Razik, Khaliq, Mudabbir dan seterusnya. Dan kalian juga mengakui bahwasanya yang kalian sembah dari berhala-berhala ini itu bukanlah pemilik, bukanlah Razik, bukanlah Khaliq. Kenapa kok kalian masih berdoa kepadanya, masih minta kepadanya? Limadza ta'budunaha wa antum tuqirruna anna la tamliku syai'an min dzalik? Ya. Itu pertanyaan. Bal tuqiruna annaha nafsaha mamlukatun lillah, khadi'atun lillah tabaraka wa ta'ala, marbubatun lah azza wa jalla. Bahkan kalian mengakui bahwasanya berhala-berhala ini ya dimiliki oleh Allah azza wa jalla, makhluk Allah, tunduk pada Allah. Wali-wali keramat yang sudah wafat ini pun mereka adalah mamlukah, khadi'ah lillah, marbubah lah, makhluk. Ya, itu pertanyaan besar. ولهذا كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم في الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Makanya orang-orang musyrikun di zaman itu ketika mereka haji, talbiyah mereka kalau gitu kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, yaitu cukup labbaik la syarika lak, yaitu ulabbika talbiyatan, saya memenuhi panggilan engkau ya Allah yang la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Ini muslimun. Tapi kemudian orang-orang mereka nih, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku memenuhi seruanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu kecuali yang menjadi sekutu bagimu. Ngerti enggak? Tiada sekutu bagimu kecuali yang menjadi sekutu, yang mana itu adalah sekutumu, yang mana itu adalah milikmu juga, tapi itu sekutumu. Gimana itu? Tiada yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah, kecuali yang berhak disembah selain engkau. Berbelit ya? Ya mereka itu talbiyahnya.
tamlikuhu wa ma malak. Engkau memilikinya dan dia tidak punya apa-apa. Mereka tahu kan, dan mereka mengakui itu. Hakadha ya'taqidun. Tamlikuhu ay huwa mamlukun lak. Dia berhala-berhala ini dimiliki oleh engkau ya Allah. Hadha asy-syariku alladhi ja'alnahu laka anta ya Allah tamlikuhu huwa mamlukun laka khadi'un lak wa ma malak. Wa ma malak itu wa huwa la yamlik. Berhala-berhala ini enggak punya apa-apa. Mereka ngomong kayak gitu dalam talbiyah mereka. Labbaika la syarika laka la illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya. La yamlik nafsahu, la yamlik li nafsihi 'ata'an aw man'an aw khafdan aw raf'an fadlan an yamlika dzalika li ghairihi wa hum yuqirruna bidzalik. Mereka enggak bisa ngapa-ngapain, berhala-berhala ini enggak punya apa-apa, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak memiliki apapun. Nah, kemudian wa idza su'ilu qila lahum, ketika mereka ditanya, "Di mana ta'budunaha wa tad'unaha wa tatawajjahuna ilaiha wa antum ta'taqiduna fi qararati nufusikum annaha la tamlik wa annaha la takhluq wa annaha tarzuq wa ad-dalil ala annahum yuqirruna bidzalika marra ma'ana fil qa'idati as-sabiqah fa idzan limadza ta'budunaha?" Madza yaqul, ketika mereka ditanya, "Kenapa kok kalian masih aja nyembah zat yang kalian tahu itu syirik gitu loh. Syarik, sekutu bagi Allah, dan kalian mengakui dia tuh nggak bisa apa-apa." Maka mereka menjawab, "Nahnu na'buduha wa natawajjahu ilaiha li talabil qurbati wasyafa'ah." Kami menyembah ini semua dan menunjukkan amalan kita kepadanya. Itu tujuannya apa? Mencari qurbah, ya, kedekatan pada Allah, dan juga syafaat, ya, pertolongan, bantuan, syafaat, rekomendasi di hari akhir nanti supaya masuk surga. Maka tujuan li talabil qurbah, supaya dekat sama Allah dan supaya dapat syafaat. Lihat, ini kan alasan-alasan diniyah, ikhwan. Supaya dekat sama Allah dan supaya dapat syafaat. Ini alasan orang-orang religius. Dan ini tetap salah, syirik. Lalu bagaimana kalau misalnya mintanya sama yang seperti ini dan mintanya bukan qurbah, bukan syafaat, tapi dagangan laris? Gimana? Ini lebih buruk lagi, dan itu yang terjadi di zaman sekarang, ikhwan. Lebih buruk lagi, asyad. Kejahilan yang luar biasa. Maka tafsiran li talabil qurbah di sini, ay min ajli an tuqarribana ila Allah, nahnu bu'ada'u 'anillahi bidzunub wal ma'asi wal khataaya wat tafrid. فنحن نتوجه إليها لا لشيء إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. Lihat syubhatnya. Lihat bisikan syaitan yang disembuskan kepada akal mereka. Kenapa kalian kok masih nyembah Lat, Uzza, patung-patung berhala? Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, kata mereka. Kami ini tadinya jauh dari Allah karena dosa kami, maksiat kami, taksir kami, kurangnya kami. Maka kami hendak menghadapkan kalbu tidak kepada apapun kecuali demi dekat pada Allah Azza wa Jalla. Lihat syubhatnya. Orang awam yang nggak ngerti itu akan terjerat di masalah seperti ini. Kita itu ke wisata religius, kuburan keramat, tujuannya untuk apa? Kita dekatkan diri kepada Allah. Siapa yang nggak terpesona dengan janji-janji ini? Begitu kan? Wa min ajli an takuna wasitatan bainana wa bainallah. Dan ini kami pengen supaya menjadi apa? Wasitah, penengah dan perantara antara kami dengan Allah Azza wa Jalla. Yaitu syarik ini menjadi penengah. Wa min ajli an takuna syafi'an lana 'inda Allah, supaya nanti menjadi pemberi syafaat di sisi Allah di hari kiamat. Ini kan semua alasan mereka alasan yang ya alasan ibadah, ya, yang seolah-olah benar. هذه الممارسة التي يفعلها المشركون والذي هذه خلاصتها ماذا تسمى في شرع الإسلام وفي دين الله تبارك وتعالى؟ هل هم معذورون في هذا التوجيه الذي ذكروه؟ Ini kira-kira apa namanya? Apakah mereka lebih uzur akan hal ini? Qalu nahnu la nad'uha li'annana na'taqidu fiha annaha khaliqatun raziqah. Bukan raziqah.
bal nad'uha li ajli an tuqarribana ila Allah zulfa. Hal hadha mukhawwilun wa musawwilun li'ifaihim min tabi'ati dzalika al-'amal wa tilka al-mumarasah. Mereka beralasan seperti itu. Kita tuh minta sama berhala-berhala ini, memohon bukan karena kita meyakini dia itu Razik, Khaliq, bukan. Kita enggak meyakini itu. Tapi kita doa sama berhala-berhala ini supaya kita bisa lebih dekat pada Allah. Ya. Kalau agama-agama misalnya Buddha, agama Hindu, mereka kan di kuil atau misalnya tuh kelenteng. Ya. Ya kan? Kayak gini terus. Apa depannya? Patung. Mesti gitu kan, patung. Tujuan mereka baik nggak sebenarnya? Baik. Mereka ingin mendapatkan kebaikan, ketenangan hati kan gitu. Keselamatan. Tapi caranya syirik. Persis seperti ini. Hasya wa kalla. Niatan yang seperti itu tidak menjadikan terlegalisirnya amalan syirik tersebut. Balhum bidzalika kuffarun musyrikun. Mereka dengan sebab pengalaman tersebut mereka divonis sebagai kafir dari awal dan musyrik. Walihada qatalahum Nabi SAW wastabaha amwalahum wa dima'ahum. Oleh karena itu Nabi SAW memerangi mereka dan memperboleh atau menghalalkan darah dan harta mereka untuk diperangi. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dinu kulluhu lillah. Maka perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, yaitu kesyirikan, dan agar agama ini seluruhnya untuk Allah, milik Allah. Al-Anfal. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razzaq di sini mulai syarah atau kaidah ketiga. Fa idzan hadhihi al-qaidatul ula wal qaidatul tsaniyah. Itu tadi, kaidah pertama dan kedua. Thumma ta'ti qaidatun tsalitsatun muhimmatun jidda. Kemudian ada kaidah ketiga. Ini sangat penting, wahiyatan bani al-qaidataini sabiqatain. Yang mana kaidah ketiga ini terbangun di atas dua kaidah sebelumnya. Ala wahiyah هل الشرك الذي ذمه الله وحذر منه وعاب أهله وتواعدهم وتهددهم هل هو خاص بمن عبد صنما أو توجه إلى حجرا هل هو خاص بذلك أم أنه شامل لكل ما عبد من دون الله أيا كان ومهما كان صفته. Sekarang pertanyaan, apakah syirik yang Allah Ta'ala celak dan peringatkan juga Allah perburuk citra pelaku syirik tersebut dan Allah ancam mereka, apakah itu khusus untuk orang-orang yang menyembah patung saja, menyembah batu khusus mereka, atau ini mencakup pada apapun yang disembah selain Allah, apapun itu, walaupun orang masih hidup disembah? Ya. Lianna ba'dha man ibtulu bil batili wat tawajjuhi ila ghairillah bid du'a wal raja' wat talab was su'al wa inzal al hajat wat talabat wal raghabat idza tuliyat alayhi mithlu hadhihi al ayati liwa'dhihi wa tanbihi wa tadhkirihi wa tahdhirihi mimma huwa alayhi min dhalali wa batilin yaqul hadhihi al ayat allati tutla fil Qur'an takhtassu biman tawajjaha ila hajarin aw syajar. Ini penting. Dan ini yang terjadi di kita. Orang-orang yang Allah Ta'ala uji kalbunya dengan kebatilan dan kesyirikan seperti ini, ketika mendengar ayat-ayat yang mentahdzir tentang kesyirikan, maka mereka akan bilang apa? Ayat-ayat yang kamu tuturkan itu khusus untuk para penyembah berhala. Kami kan nggak nyembah berhala. Jadi mereka tidak memahami bahwa kuburan keramat bisa menjadi berhala. Mereka akan bilang gitu kan tuh. Itu kan ayat-ayat ini kan untuk orang-orang kafir yang menyembah berhala. Kita nggak nyembah berhala. Lah terus nyembah apa sampean? Enggak. Kita nyembah Allah. Cuma menjadikan Nyi Roro Kidul sebagai wasilah keselamatan. Nyi Blorong. Atau Kiai Fulan. Habib Fulan yang sudah wafat. Itu syubhat mereka.
Mereka akan berkata begitu. Amma nahnu lam natawajjah ila hajar wala ila syajar mithla haulal musyrikin. Kita kan dalam beribadah kita tidak menyembah batu tertentu, pohon tertentu, enggak. Itu klaimnya sih. Tapi kenyataannya ada enggak yang kemudian membuat sajian di pohon tertentu? Ada. Nahnu tawajjahna ila awliya salihin atau ila anbiya muqarrabin atau ila malaikah. Nah ini kita itu enggak nyembah patung, enggak nyembah batu. Kita ini hanya menghadapkan amal ibadah kita kepada para wali, para nabi, malaikat, para wali terutama sekarang. Yang terwujud di zaman ini wali. Ya, dan kalau wali itu wafat, masya Allah berbondong-bondong itu, afwaja, ya. Dan syubhatnya apa mereka? Kita melakukan ini untuk taqarrub ila Allah melalui wali ini. Hadhil adillatu wan nusus la tatanawaluhu wa la alaqata laha bihi wa hakadha yaquluna wa zaman. Maka bagi mereka nas-nas ancaman akan kesyirikan ini enggak nyambung dengan kita. Enggak nyambung dengan amaliyah kita karena kita tidak berbuat syirik. Bagi mereka begitu. Fata'ti hadhihi al-qa'idatu allati dzakaraha al-musannif rahimallahu liyursi hadzal amra wa yujallih. Maka kaidah yang ketiga ini penulis sebutkan untuk betul-betul apa? Untuk betul menyatakan perkara ini, membuatnya jelas. Liyursi, arsa yursi artinya apa? Mempancangkan gitu loh, mempancangkan perkara supaya kelihatan jelas, dipasang gitu. Ini yursi wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah Ta'ala pancangkan, teguhkan gitu, berdiri. Wa yuzilul ghabasha alladhi qad yusabu bihi ba'dun nas. Al-ghabash asyubah, menghilangkan syubhat-syubhat yang menimpa sebagian manusia. Wa yubtala bihi ba'dhum fayadkhuluna fi wahli asy-syirki wa shabakati al-batil min haitsu yadhunnuna annahum lam yaqulu fi hadhihi al-hawati as-sahiqah. Ya, jadi orang-orang yang berbuat syirik di zaman sekarang, mereka itu enggak ngeh dengan kesyirikan yang mereka rutin lakukan. Dan wallahi ya ikhwan, kemarin Alwi antum kan ngambil barang, ya kan? Parfum ya, masih inget kan di Cilitan? Nah. Antum ngeliat ada foto di situ. Ya. Biasanya dapat depan itu ada foto depan. Kok bapak yang nyambung, beliau nggak nyambung, masih belum nyambung Alwi, ya kan? Foto Habibnya atau foto Sayyidnya lah pokoknya ya. Penjual parfum ini dari ya kan Pak ya? Tahu juga berarti. Ya pedagang parfum tahu lah Pak ya. Pernah ada yang cerita. Hah? Pernah ada yang cerita juga. Iya. Di tokonya? Iya. Iya. Atau jangan-jangan tokonya sama Pak Samiran sama yang Anda maksud? Tokonya sama mungkin yang Anda maksud. Sebenarnya bukan satu toko aja, ada berapa toko kayak gitu? Iya. Nah, Anda di bagian dalamnya kan ada, di bagian dalam tuh, di bagian monitoring dia, kantor dia, ini bosnya nih. Jadi ada ruangan khusus space untuk bosnya di dalam. Kalau di bagian ruangan lainnya tuh parfum, baju dan seterusnya, pegawainya di situ. Tapi di dalamnya ada ruangan khusus bosnya. Bosnya paling usia mungkin 37, 38 atau 40 lah. Arab Indo, orang Arab Indo, jemaah. Terus di ruang khusus bosnya itu ada terpampang etalase untuk surati walaupun sedikit. Anda masuk, Anda izin ke situ ya, mau lihat. Anda kirain itu etalase isi dagangan doang, tapi ternyata enggak. Isinya ruang kerja dia. Ada monitor yang biasa dia monitor, dan itu CCTV kan di tokonya, ada beberapa CCTV di situ, dia memonitor di situ.
Jadi anggapnya ini meja nih. Nanti kapan-kapan kalau antum bisa masuk situ, fadl antum lihat. Allah, yang ini meja, keyboard, monitor, buat internet dan juga CCTV. Ini foto wajah Syekh Fulan, dan Syekhnya sama semua, wajahnya sama semua, sini ada, dekat situ. Paham nggak? Jadi di meja itu ada beberapa foto dia. Kalau misalnya dulu remaja-remaja mungkin memasang foto misalnya Kurt Cobain misalnya dipampang di Kurt Cobain, Axl Rose misalnya. Mereka tahu itu penyanyi gitu loh. Bukan untuk mereka hanya mengagungkan karena kagum dengan karyanya lah gitu loh. Dan mereka tahu itu bukan bagian dari agama. Walaupun itu buruk jelas, dan itu tashabbuh bil kufurnya kuat sekali ya. Itu ta'zim terhadap orang kafir, dan itu buruk sekali. Tapi sebatas itu ikhwan mereka. Dan itu mungkin kalau udah menikah, udah tua, udah nggak gitu lagi gitu loh. Hah? Kan antum masih kayak gitu nggak? Iya, yang suka main bola ya, Bierhoff, ya apa? Ya emang zamannya kayak gitu. Sekarang apa emangnya? Ya zaman-zaman itulah ya. Jurgen Klinsmann, ya zaman-zaman itulah pokoknya lah. Sekalian zaman Pele aja kalian ya. Nah, paling kan udah nikah dicabut, bininya nggak ridho. Apaan sih? Pilih Pele atau aku katanya. Berhenti mereka. Tapi kalau ini dan itu foto ini deket monitornya ada foto dia si Fulan itu. Anak lupa nama saya siapa, udah wafat lama itu. Dan itu mohon maaf itu banyak Betawi yang bukan Said Maliki. Beliau masih hidup. Dia masih hidup. Enggak, ini udah lama wafat. Foto ini masyhur. Dan bukan rasis, bukan. Anda juga keturunan Betawi. Banyak orang Betawi yang di rumahnya pakai foto ini. Karena Anda juga punya keluarga Betawi. Siapa namanya? Al-Muhim lah. Tapi keturunan Arab juga ini fotonya. Ada beberapa foto di mejanya. Mungkin antum nanti ke sana terus ke dalam aja cuma ngeliat doang, pengen lihat itu aja. Nggak beli apa-apa. Ya. Kalau antum kan nggak kelihatan Wahabinya antum. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Wajah umum ya. Atau bisa dikatakan wajah para budak itu beda. Nah, itu anda mikir di situ, masya Allah banyak fotonya itu dekat monitor. Ya, artinya pasti terjadi ta'alluqul qalb ilaih. Terjadinya apa, ketergantungan kalbu pada ini. Itu anda yakin sekali. Dan anda yakin itu menjadikan foto-foto itu memiliki efek taksir yang diyakini berefek pada toko ini bebas dari pencuri, aman. Anda yakin sekali mereka ada anggapan gitu walaupun mereka mengingkari. Kalbu sudah berta'alluq pada mayit ini. Iya. Anda yakin sekali. Dan ketika mungkin lagi rehat, zikirnya adalah zikir bid'ah dan juga sambil melihat foto ini. Bahkan mereka juga sebagai mereka meyakini memandang wajah seorang alim ada ibadah, berpahala dan berkah memandang wajah alim. Kalau di Kalimantan kan saya pernah jumpa itu di warung itu. Di tempat dia naruh duit itu foto guru kumpul. Apa? Foto yang guru kumpul. Tuan guru kumpul. Iya. Ditaruh di tempat Yang ada ini. ya, ditaruh di tempat penyimpanan duit. Masya Allah. Wafatnya 2006 ya, 2000 berapa ya? Kalimantan Selatan atau? Oh iya. Masya Allah. Jadi betul-betul kalbu itu berta'aluk padanya. Ini udah mulai syirik ini sini. Kesian gitu ya ikhwan, kesian.
Nggak nyadari, bahkan dia melawan. Kok kita ngomong kayak gini ngelawan, kita nggak kayak gitu. Bisa dilaporin. Iya, Masya Allah. Padahal ya dalam berdagang ya, kalau kita ta'alluq kalau ke Allah itu jauh lebih indah loh, enak. Jadi dijadikan foto-foto itu jimat seolah-olah, membuat misalnya setan takut padanya, orang pencuri juga bakal takut. Atau mendatangkan rezeki bisa kali. Bisa ya. Menjalb manfaat atau dafa madharah lah pokoknya dengan gambar-gambar itu. Masya Allah. Padahal justru itu akan membuat malaikat tidak masuk ke ruangan itu. Ajib. Syaitan ketika membolak-balikkan pikiran orang. Dan sejujurnya ada di daerah Cilangkap, dekat kediaman Anda dulu, Habib yang setiap tahun Habib ini subscribe maling. Setiap tahun selalu ada kasus maling. Nyantorin rumahnya, iya selalu ada, selalu tiap tahun tuh. Padahal rumahnya tertutup dan ada jimat di atas pintunya. Pak Samiran kalau misalnya lewat situ nanti lihat aja Pak Samiran. Ada jimat di atas pintunya. Maksudnya tiap tahun kemalingan gitu. Iya. Dan cuma Habib itu doang. Tetangga lainnya nggak ada kasus. Apa gara-gara jimat itu ya? Jangan-jangan. Dianggap banyak kaya kan Ustaz. Hah? Dianggap kaya kan Habib. Lah rata-rata di situ kaya Pak. Rata-rata kaya Pak. Malah rata-rata lebih kaya daripada beliau. Tapi kenapa beliau doang yang diincar gitu loh? Mungkin dianggap banyak uang cashnya kali. Oh iya kan, banyak amplop ya. Lupa dimasukin rekening kali ya. Soalnya nganternya juga malas dia. Kali ya Pak ya. Kenapa antum selalu memberi uzur pada Habib? Pak? Ya nggak usah diomongin Pak. Ini sampai nggak ke mikrofon nih? Suaranya sampai nggak? Kalau sampai ntar didengar, diedit sama orang repot. Nanti kira suara ana lagi. Allahul musta'an. Itu jadi balaknya seperti itu. Jadi roja, tolab, soal, inzal hajah, tolabat, raghabat itu seperti itu. Mereka dan dari gini, nahnu natawajjahu ila awliya salihin atau ila anbiya muqarrabin ila malaika. Awliya salihin mereka menganggap itu sebagai wali yang saleh. Dan Allah Ta'ala mengancam begini. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, syirik besar maksudnya, maka seolah-olah dia itu dilempar dari langit, tersungkur dilempar dari langit, fatakhtafuhu at-tayr, kemudian burung nyamber dia gitu. Pernah nggak antum mimpi kayak gitu? Dari ketinggian jatuh, khawatir ada yang nyamber, ya. Atau tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Di sini orang-orang seperti ini la yash'uru annahu waqa'a fi hadhihi al-hawa as-sahiqah. Dia tidak sadar kalau dia itu terjerumus ke dalam jurang yang begitu dalam. Maka fatati hadhihi al-qa'idatu litajalli hadzal amr. Maka kaidah ketiga ini untuk menjelaskan perkara ini. Walihada yanbaghi an nur'i ya hadhihi al-qa'idah balana wa ihtimamana. Hendaknya kita ar'i balana, yaitu ar'i sam'ak, yaitu aktifkan pikiran kita terhadap kaidah ini dan perhatian kita. Wa an nuhsina fahmana wa dhabtaha li'annaha muhimmatun jiddan fi hadzal bab. Taib, insyaallah untuk pembahasan kaidah ketiga ini lebih lanjut insyaallah pada waktunya insyaallah taala. Kita lanjut ke syarah al-waraqat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.